Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Andini Ulima Arisanti, yang kedua Miftahul Janah, saya sendiri, dan yang ketiga F3 Ade Purnama, dan yang terakhir Vidya Absari akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Paragraf dalam Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Andini Ulima Arisanti yang akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, unsur-unsur paragraf, dan fungsi paragraf. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Ulima Arisanti. Saya akan mempresentasikan dari makalah dari kelompok 6. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit mencolok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Fungsi paragraf 1. Mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun kesatuan. 2. Menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. 3. Untuk memudahkan peorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi pembaca. Unsur-unsur paragraf. Ada beberapa unsur yang membangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 3, yaitu A. Transisi, B. Kalimat pengembang, C. Kalimat penegas. Baiklah, materi kedua yaitu jenis-jenis paragraf yang akan dijelaskan oleh F3 Ade Purnama. Kepada pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya F3 Ade Purnama. Saya akan melanjutkan presentasi dari Andini. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa, menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang benar terjadi. Tujuannya yaitu supaya si pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Materi ketiga yaitu macam-macam paragraf yang akan dijelaskan oleh saudari Vidya Absari. Kepada pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu macam-macam paragraf berdasarkan dan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. Biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Paragraf perhubungan adalah berisi tentang inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah berisi simpulan atau argumentasi untuk menegaskan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting. Baiklah, saya akan melanjutkan presentase dari kelompok saya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat paragraf. Setiap unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat yang jelas harus membentuk suatu kesatuan yang padu. Yang dimaksud kesatuan yang padu yakni suatu paragraf harus dibangun dengan pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan yang lainnya
menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat menjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Yang keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa dalamnya suatu bahasa dan tingkat membaca yang menjadi sasaran. Demikian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.